Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Edo Alfizar Dayusman. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai indikator moderasi beragama. Pembahasan kali ini berkaitan dengan toleransi, merupakan indikator kedua dalam moderasi beragama. Oke, pertama kita harus pahami apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap mental dan perilaku yang melibatkan penghargaan, penghormatan, dan penerimaan terhadap perbedaan individu atau kelompok dalam beragam aspek kehidupan seperti suku, agama, budaya, dan pendapat. Toleransi membantu kita menjalin hubungan yang harmonis dan memahami kedudukan hak asasi manusia yang meliputi kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kemudian, apa pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Toleransi memainkan peran yang begitu penting dalam menciptakan harmoni dan stabilitas sosial. Dalam masyarakat yang toleran, individu dan kelompok memiliki kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk berpartisipasi, dan kesempatan untuk berkontribusi secara positif. Toleransi juga mempromosikan kerjasama, pengertian, dan kesepakatan dalam mengatasi berbagai perbedaan yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa contoh kehidupan nyata yang menunjukkan sikap toleransi? Ada 3 contoh kehidupan nyata. Yang pertama dalam hal beragama. Kita lihat ada sebuah gereja, kuil, dan masjid berdampingan di sebuah pusat kota. Itu menunjukkan masyarakat yang toleran dalam mempraktikkan kebebasan beragama. Kemudian yang kedua, ada contoh dalam kehidupan nyata yaitu berkaitan dengan budaya. Sering kita saksikan festival multikultural di mana-mana berbagai kelompok etnis memamerkan seninya, memamerkan pakaian tradisional dan masakannya masing-masing dari budaya mereka masing-masing. Ini menunjukkan contoh kehidupan nyata sikap toleran dalam hal budaya. Kemudian yang ketiga, toleransi kehidupan nyata adalah dalam dunia pendidikan. Sekolah yang menerima siswa-siswa yang berlatar belakang budaya, agama, dan bahasa yang berbeda-beda menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan toleran. Ini menunjukkan bahwasanya bahkan dalam dunia pendidikan sekalipun nilai ataupun sikap toleransi itu perlu ditumbuhkan, perlu dipupuk, dan perlu dikembangkan. Selanjutnya, dalam menerapkan sikap toleransi, dalam menerapkan nilai-nilai toleransi juga memiliki tantangan. Apa tantangannya? Menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu berjalan dengan mudah. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi termasuk prasangka, ketidaktahuan, rendahnya kesadaran akan pentingnya toleransi, dan konflik kepentingan. Menghadapi tantangan ini menumbuhkan kesadaran, kesediaan untuk belajar, dan komunikasi yang efektif untuk mempromosikan pemahaman dan kerjasama yang lebih baik di antara individu dan kelompok. Selanjutnya, perlu strategi untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat. Ada banyak strategi yang bisa kita implementasikan. Teman-teman semua, berikut ada 5 strategi yang bisa kita implementasikan. Yang pertama adalah mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan manfaatnya dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Kemudian yang kedua, mendorong dialog dan pertukaran budaya antara berbagai komunitas dan memperluas pemahaman untuk menghapus stereotip negatif. Kemudian yang ketiga, membangun kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sivil, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program yang mempromosikan toleransi untuk mengatasi konflik. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam kurikulum pendidikan untuk membangun pemahaman yang baik tentang pluralisme sosial dan budaya. Dan yang kelima adalah melibatkan media dalam menyampaikan pesan toleransi dan mempromosikan cerita serta contoh yang menginspirasi tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, toleransi memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan untuk mempromosikan nilai toleransi. Pendidikan memiliki peranan penting dalam memupuk nilai toleransi sejak dini, melibatkan siswa dalam pengalaman belajar yang menghargai perbedaan dan mengajarkan tentang kesetaraan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sekolah harus menjadi tempat yang aman di mana siswa dapat mencari pemahaman,
menyampaikan pendapat dengan hormat, dan belajar bersama sebagai satu kesatuan. Yang demikian merupakan pendapat dari John Dewey, pakar dari pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya toleransi adalah pondasi yang penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Dalam menghadapi tantangan dan perbedaan, menerapkan sikap toleransi merupakan tugas kita bersama. Dengan mempromosikan pemahaman, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan, kita dapat mencapai madaniyatul insan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih bermakna. Teman-teman semua, demikian sedikit penjelasan tentang toleransi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya. Akhirul kalam, apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.